Selalu ada pelangi setelah badai. Percayalah, rencana dan waktu Tuhan mampu mengobati luka. Hai, welcome back lagi ke channelku. Apa kabar teman-temanku, sahabat-sahabatku? Aku doakan semuanya baik-baik saja. Dan kali ini lagi-lagi buat bolu gulung yang rasanya coklat. Enak banget, yuk langsung. Metodenya menggunakan metode all in one. Jadi di sini sudah ada 6 butir telur utuh, 1 butir kuning telur, 90 gram gula pasir, dan karena metode all in one kita harus pakai emulsifier 10 gram. Kemudian ada bubuk coklat 20 gram. Untuk tepung terigunya aku pakai tepung terigu pro rendah 55 gram. Jadi kalau mau buat bolu gulung sebaiknya gunakan tepung terigu yang pro rendah. Kenapa nggak pro sedang, nggak pro tinggi? Karena pro tinggi kita nggak butuh protein ya. Kita butuhnya kelenturan dari cake-nya sehingga saat kita gulung dia nggak pecah. Dan ini ada 115 gram margarin yang sudah dicairkan. Jadi metode all in one adalah seperti itu. Semua bahan dicampurkan dulu, nanti baru margarin lelenya belakangan terakhir ya. Nah seperti itu. Sekarang kita mau mixer dengan kecepatan sedang cenderung tinggi ya, tapi ini sebelumnya diaduk dulu supaya tepung-tepungnya itu enggak berantakan. Berapa lama sih untuk mengocok adonan metode all in one untuk bolu gulung? Itu sekitar 7 menit, 6 menit sampai 7 menit ya. Jangan terlalu lama karena biasanya kalau terlalu lama bisa jadi overmix itu nanti bisa kolaps. Sama dengan overbake ya, overbake juga nanti dia bisa kolaps. Maksudnya overbake itu bukan kelewatan waktu tapi suhunya ya, suhunya ketinggian maksudku ya. Suhu ketinggian juga bisa kolaps. Nah ini langsung kita aduk sampai adonannya kental berjejak atau ribbon stage ya, kental berjejak. Karena dia bukan warna putih, dia bakal pucatnya seperti ini. Tuh kelihatan ya, jadi dari yang tadi dengan yang ini udah berbeda. Yang pasti adonannya kental tapi jangan sampai overmix ya. Overmix itu nanti terlalu banyak oksigen yang terperangkap, itu juga nggak bagus. Ini diseset bagian pinggir-pinggirnya supaya mengembangnya itu rata. Adonannya seperti ini. Lihat ya, kental berjejak. Dan saat kita turunkan adonannya dia nggak langsung flat tapi dia masih berjejak gitu. Lalu amannya kalau nggak terbiasa lebih bagus menggunakan metode pancing seperti ini. Ambil sebagian adonan, kira-kira sepertiga adonan, lalu dicampurkan ke margarin lelenya. Jadi dengan cara ini resiko bantet di bolu gulung itu bisa dikurangi. Bukan berarti nggak bisa bantet ya, tergantung cara kalian ngaduknya juga. Nah ini seperti ini, pastikan semuanya sudah tercampur dengan adonannya. Kalau misalnya sulit menyatu, itu artinya adonannya masih kurang banyak. Tinggal kalian tambahkan lagi adonannya sedikit lagi. Berarti perbandingan antara margarin leleh dengan adonan tadi terlalu dikit. Nah kalau seperti itu tinggal tambahkan lagi adonannya seperti ini, lalu diaduk lagi. Kalau udah nyatu baru kita kembalikan ke adonan intinya. Ini adalah satu cara untuk mengurangi resiko bantetnya bolu yang menggunakan metode all in one. Kalau misalnya kalian udah biasa, kalian bisa langsung masukkan margarin lelenya sambil dikocok dengan speed yang rendah saja. Tapi speed tinggi itu bakal membuat adonannya kolaps juga. Jadi hati-hati ya dengan metode all in one. Ada yang kena kutukan metode all in one tapi bukan ya. Mungkin triknya aja masih belum dapat. Oke, kalau sudah balikkan ke adonan intinya lalu diaduk menjadi satu.
Setelah 20-an menit, dinginkan sebentar. Kalau kelamaan kita dinginkan, bagian pinggir akan menyusut lebih banyak. Kita boleh, begitu hangat, udah boleh dikeluarkan dari loyangnya. Saya set seperti ini, atau dihempaskan di meja, dihentakkan di meja, itu akan membuat adonan bolunya itu lebih mudah dikeluarkan dari loyang. Untuk menggulungnya kalian bisa pakai serbet, bisa menggunakan baking paper, bisa menggunakan bungkusan nasi yang warnanya coklat juga bisa ya. Nah ini tinggal ditarik. Untuk baking papernya aku sih pakainya berulang-ulang ya, bisa satu baking paper ini bisa 4 atau 5 loyang. Nah setelah itu kalau kalian pakainya buttercream ini wajib sampai dia dingin. Sebaiknya disimpan di chiller ya. Sebaiknya disimpan di chiller, tapi kalau tidak pun cukup di suhu ruang, tapi pastikan dia tidak hangat ya. Nah, untuk buttercreamnya ini aku pakai buttercream dicampur dengan pasta coklat. Diaduk aja sampai rata. Untuk fillingnya bisa gunakan sendok, bisa gunakan piping bag ya, tergantung kalian gampangnya di mana. Oke, ini tinggal dipoles. Bagi aku sih biasanya kalau filling terlalu banyak itu juga nanti nggak rapi dan juga nggak enak ya. Secukupnya saja untuk fillingnya. Nah, karena ini buttercream benar-benar ya, bolunya itu harus dingin betul gitu. Sambil nunggu, jangan lupa ya yang belum subscribe, dibantu subscribe. Juga klik tombol loncengnya supaya setiap ada videoku yang terbaru kalian bisa dapat notifikasinya. Ya siapa tahu hari ini nggak butuh, besok atau lusa siapa yang tahu ya, who knows gitu ya. Atau bantu share deh di semua sosial media yang kalian punya, mana tahu ada teman-teman yang butuh ya. Berbuat baik itu kan nggak salah ya. Oke. Nah seperti ini saja, tinggal dipoles. Kalau kalian mau isi fillingnya pakai blueberry, enak juga ya. Enak juga sih, semuanya enak ya, yang penting rasanya itu sesuai. Oke, ini pokoknya ini enak banget dan nyoklat banget ya, nyoklat di bolunya, nyoklat di fillingnya, pokoknya maknyus. Untuk toppingnya nanti kita nggak usah kasih topping apa-apa. Selalu ya, untuk menggulung bolu gulung ini kalian tekan dulu lalu langsung ditarik, jangan ragu ya, langsung ditarik aja. Lalu ditekan-tekan atau kalau mau pakai scraper boleh untuk mengetatkannya. Lalu ini digulung sebentar dengan kertasnya supaya gulungannya itu lebih rapat, jadi dia nggak gampang terbuka. Oke, kalau sudah ini tinggal di packing, masukkan ke dalam packaging kotak ataupun mika, disesuaikan dengan ukuran loyang yang kalian punya. Oke, seperti ini ya. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terus dukung aku, dan akhir kata dari pertemuan kita kali ini, thank you for watching and bye bye.